Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ayat dari firman Tuhan yang ingin kita sama-sama baca. Yang pertama, marilah kita coba lihat yang tertera di dalam kitab Markus. Yang pertama, mari kita lihat dari kitab Markus, pasal yang ke-9, ayat yang ke-23. Markus 9 ayat 23. Demikian bunyinya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kemudian mari kita lihat yang kedua, yaitu kita akan lihat dari Rom pasal ke-9. Kita akan lihat Rom pasal 9, kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Rom 9 ayat 1 sampai dengan 3, demikian bunyinya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Kemudian kita lanjutkan dengan Rom pasal 10. Rom pasal 10 ayat yang ketiga. Rom 10 ayat ketiga berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan kita lanjutkan pasal 10 Rom. Kita lihat ayat 9 dan ayat ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari-hari ini sedang merayakan sebuah perayaan khusus dalam budaya Tionghoa, yaitu perayaan musim gugur. Yaitu setelah panen, maka timbul musim gugur, dan di pertengahan musim gugur inilah perayaan itu diadakan. Nah, saya pernah membaca, terus saya mencoba mengulang untuk referensi dari Google. Ternyata ada banyak sekali versi tentang perayaan musim gugur ini. Yaitu di mana salah satunya, yaitu ada satu cerita terjadi jauh sekali pada waktu yang lalu. Singkatnya, pada waktu itu matahari itu ada banyak. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 10. Jadi pokoknya matahari banyak. Nah, karena banyaknya matahari, maka dunia ini kita tahu menjadi panas. Ya, matahari satu aja udah setengah mati, ini banyak panas. Nah, panas ini bukan cuma kita rayakan secara jasmani, mungkin hati kita juga jadi ikut panas. Nah, itu yang dikatakan SBY kemarin tuh. Matahari cuma satu katanya. Nah, terlepas dari itu, maka karena panasnya, maka bagaimana caranya supaya dingin?
Nah rupanya zaman itu ada satu orang namanya Hoi. Nah orang ini nih pandai sekali memanah. Akhirnya dari kepandaian itu dia mulai manah matahari. Matahari satu pecah, kedua pecah dan seterusnya. Akhirnya setelah semua matahari itu hancur, tinggal timbul satu matahari. Nah karena satu matahari maka dunia jadi gak sepanas dulu. Nah waktu dulu itu terlalu panas sampai panen tuh pada gagal. Maka sekarang karena satu matahari gak terlalu panas sehingga panen berhasil. Nah ternyata karena dia berhasil maka si pemuda ini dikasih hadiah oleh raja. Hadiahnya adalah sebuah obat pil yang kalau dia makan maka dia akan terus hidup. Gak mati-mati. Nah sesudah dia kasih itu entah bagaimana cerita yang berkembang. Ternyata pada waktu pil itu disimpan sama si Hoi, istrinya menemukannya. Nah akhirnya istrinya lah yang makan obat itu. Sehingga si Hoi gak kekal, maka dia mati. Tapi istrinya gak mati-mati. Nah saya tuh bingung, cerita ada banyak. Akhirnya istri yang gak mati ini ada di bulan. Nah di sana berarti itu kekal, gak mati-mati di bulan. Nah setiap tanggal 15 bulan 9 kalender Tionghoa, dia rupanya muncul menampakkan dirinya. Nah ini yang mungkin dipercaya oleh banyak orang Tionghoa dari cerita ini. Nah memang pada tanggal itu katanya bulan itu termasuk paling indah dilihat dari bumi dibandingkan tanggal atau bulan yang lain. Sudah bulat-bulatnya, sedang besar-besarnya. Nah jadi akhirnya dihubungkan dengan cerita ini orang bilang, nah si Dewi Bulan, jadi si istri yang tadi makan obat gak mati-mati, yang ada di bulan, itu muncul. Nah itulah yang dirayakan. Nah sekarang terlepas dari perayaan itu, saya ingin mengajak kita melihat ada keindahannya sebetulnya. Keindahannya yaitu dalam perayaan itu orang-orang itu diajak berkumpul satu dengan yang lain, ngobrol. Nah budaya ini adalah budaya ketemu atau budaya ngobrol. Nah ini rupanya bukan hanya dalam peristiwa ini dilakukan oleh orang Tionghoa. Tapi hampir saya katakan semua perayaan dari orang Tionghoa, mereka tuh mengutamakan satu ini, yaitu kebiasaan untuk berkumpul, untuk ngobrol. Nah inilah yang terjadi. Nah ini intermezzo sedikit ya. Yaitu pernah saya membaca buku Perbedaan Antara Barat dan Timur. Nah Timur ini lebih ditekankan kepada orang-orang Tionghoa atau budaya Tiongkok. Nah ternyata ada perbedaan antara Barat dan Timur atau Barat dan Tionghoa, yaitu soal ngobrol. Orang-orang Barat kalau diajak ngobrol itu selalu nanya tujuannya apa, apa yang mau ngomongin, agendanya apa. Nah itu orang Barat. Jadi kalau nggak ada agenda, nggak ada tujuan, ya mereka nggak mau kumpul. Jadi harus ada ini dulu baru kumpul. Nah rupanya budaya Tionghoa itu beda. Bedanya mereka nggak mikir agendanya apa, tujuannya apa. Enggak mikir apa-apa. Yang mereka pikir adalah ayo kita kumpul yuk ngobrol. Nah itu orang Tionghoa. Nah setelah kumpul dan ngobrol, maka dari ngobrol itu timbul hasil. Hasil yaitu akhirnya pembicaraannya itu terarah. Jadi akhirnya timbul agenda bicara. Nah sesudah itu mereka mulai dari ngobrol itu menyelesaikan. Oh tujuannya begini, hasilnya harus begini dan seterusnya. Nah jadi ini terbalik ya. Kalau Barat harus ada dulu agenda dan tujuan baru kumpul. Tapi orang Tionghoa kumpul dulu pokoknya. Nanti timbul hasilnya, itu dia.
Nah rupanya orang barat ini sekarang swing. Ngikuti mulai budaya Tionghoa ini. Nah itu buku itu selesai. Nah sekarang ini kan saya berkembang. Benar atau nggak benar terserah deh ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini benar, nah akui. Tapi kalau enggak diam-diam aja. Nah di sini saya melihat hubungan budaya Tionghoa yang diambil oleh Barat. Pokok kumpul ngobrol. Itu yang akhirnya dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang senang bikin coffee shop. Mungkin dipelopori oleh Starbucks. Nah di situ akhirnya kita melihat orang tuh senang ngobrol. Nanti dari ngobrol itu mendapatkan hasil. Nah ini sebenarnya budaya Tionghoa yang sangat bagus. Nah berbicara pokoknya ngobrol dari budaya Tionghoa ini. Rupanya ada yang lebih indah lagi. Karena dari ngobrol itu yang sangat mereka utamakan. Yaitu kumpul ngobrol akrab dari sebuah keluarga. Ini yang ditekankan. Nah kalau Bapak Ibu coba perhatikan kembali. Hampir saya katakan semua perayaan Tionghoa. Itu selalu dihubungkan dengan adanya pertemuan antara keluarga. Orang tua anak, suami istri, kakak dan adik. Ini hampir semua budaya Tionghoa. Nah inilah yang sangat indah. Nah kenapa saya katakan pertemuan dalam keluarga itu sangat indah. Karena kita tidak bisa mungkir bahwa hubungan yang terdekat dari semua hubungan antar manusia di dunia. Itu yang paling dekat adalah hubungan antara anggota dalam sebuah keluarga. Saya kasih contoh ya. Misalnya hubungan papa mama, suami dan istri. Rupanya tidak ada satu pun hubungan antara manusia yang bisa menyamai kedekatan hubungan antara satu orang suami dan satu orang istri. Tidak ada. Saya boleh bertemu dengan banyak sekali orang. Saya boleh berteman dengan banyak sekali orang. Tetapi ada satu keintiman yang saya tidak bisa dan boleh lakukan kepada siapapun kecuali istri atau suami. Nah kedekatan intim ini yang menyebabkan hubungan antara suami dan istri, bapak dan ibu itu sangat istimewa. Saya sering bayangkan ya soal hubungan intim ini. Di dunia ini kalau saya ini laki cuma sendiri, miliaran wanita. Nah ibu-ibu juga bisa bayangkan satu orang perempuan bertemu dengan miliaran laki. Ternyata hubungan intim itu hanya boleh dilakukan kepada satu orang yang jadi pasangan saya. Satu orang. Dan pasangan ini pun hanya boleh melakukan satu orang yang dalam keadaan intim. Jadi kita bisa bayangkan hubungan ini istimewa. Enggak. Kalau budaya keluarga dipentingkan keakraban antara bapak ibu atau suami istri. Ini bisa menjadi sesuatu yang bukan hanya terpenting tapi terindah. Nah sekarang kita lihat hubungan orang tua dan anak atau anak dengan orang tua. Ini pun hubungan yang paling istimewa. Sebab mereka berkumpul bukan karena hobinya sama. Mereka bisa berkumpul bukan karena kesukaannya, kepandaiannya, bakatnya itu sama. Bukan karena hobinya sama, tidak. Tapi bisa berkumpul orang tua anak atau anak orang tua. Sebab ada kesatuan dalam darah dan daging. Nah jadi di sini kita nggak bisa pungkiri bahwa hubungan antara keluarga itu menjadi sangat terpenting dan yang dikatakan sangat indah.
Nah ini yang dikembangkan oleh budaya Tionghoa. Sehingga saya harus melihat bahwa kita harus bersyukur. Budaya ini adalah budaya yang sangat luar biasa. Berbicara keindahan dalam keluarga. Saya sering juga bergumul sekarang. Kenapa bisa terjadi kerenggangan antara satu dengan yang lain? Khususnya pihak orang tua, papa mama, dengan pihak anak-anak. Sering terjadi kerenggangan. Nah apakah karena yang satu pandai, yang satu goblok, maka renggang? Tidak. Sama-sama pandai. Nah apakah karena satu yang baik, satu yang jahat? Enggak. Semuanya baik. Tapi kok renggang? Nah ini bukan pekan keluarga ya. Jadi kita nggak akan bahas secara detail. Tapi saya akan mengajak kita melihat inti dari kerenggangan itu terjadi. Yaitu karena adanya perbedaan dunia antara orang tua dengan anak. Dunia orang tua tidak sama dengan dunia anak. Saya akan kasih contoh lagi sekarang. Dunia orang tua itu dunia di mana orang menggumuli sebuah materi persoalan. Itu dunia orang tua. Sedangkan dunia anak, di mana orang itu menggumulkan apa yang dikatakan dengan alat. Jadi kalau tadi materi, tapi yang kedua anak itu soal alat. Saya kasih contoh sekarang. Pada waktu saya masih kecil, saya terpaksa atau dipaksa untuk hafal perkalian. Cepat akhirnya. Jadi seperti otomatis gak usah mikir lagi. Langsung dapat. Tapi sekarang anak-anak mungkin dunianya beda. Berbicara perkalian. Yang mereka pentingkan apa? Ada kalkulator. Jadi mereka pakai alat udah beres. Nah sekarang contoh lagi misalnya. Pada waktu zaman dulu. Saya tuh dipaksa untuk menghafal. Sedangkan zaman sekarang mungkin anak-anak berbeda mikir. Buat apa buang waktu hafal-hafal seperti begitu? Karena apa? Di Google juga udah bisa ada. Jadi memakai alat. Nah saya kasih contoh lagi misalnya. Saya itu sampai sekarang tuh kok bisa lupa atau gak bisa jawab. Satu kali tahun 90-an. Pertama kali saya ke Amerika. Singkat cerita belum ada handphone. Jadi kalau mau telepon di jalan kita harus ke box telepon. Nanti pakai koin baru kita bisa telepon yang di rumah. Nah saya itu diundang oleh teman. Saya belum pernah alamat itu. Belum pernah tahu. Itu di daerah downtown di LA. Berarti jalanan yang sangat rumit. Nah terus saya kan lihat peta. Nah kan gak bisa sembari jalan lihat peta. Maka mulai hafal. Nanti ada perempatan ini belok ke sini. Nanti ada highway ini belok ke sini. Seperti begitu. Hafal. Bisa. Sampai. Tapi sekarang orang tuh gak perlu hafal. Tapi pinter pakai alat. Nah, kita tahu ada Google Map. Kita itu seperti orang buta yang dituntun dengan suara. Sekarang belok kanan, sekarang belok kiri, sekarang dan seterusnya. Jadi di sini kita melihat ada dua dunia yang sangat beda. Di mana yang satu sangat menguasai materi, sedangkan yang satu lagi hanya sangat pandai mempergunakan alat. Jadi dari dunia beda ini akhirnya timbul perasaan. Kok dia menjadi asing bagi saya. Jadi dengan kata lain orang tua merasa anak itu makhluk asing. Anak begitu merasa orang tua makhluk asing. Sehingga akhirnya ini yang dibilang terjadi kerenggangan.
Jadi kerenggangan bukan karena kembali ada yang pandai atau bodoh, bukan karena ada yang jahat, ada yang baik. Tidak, sama-sama pandai, sama-sama baik. Sebab terjadinya perpecahan itu hanya karena adanya dunia yang berbeda. Nah dari dunia yang berbeda ini, kerenggangan tambah nyata lagi. Kenapa? Sebab memakai alat itu yang menyebabkan alat menggantikan hubungan yang indah. Tadi saya katakan hubungan yang indah di mana bisa ngobrol satu dengan yang lain. Tapi sekarang ada satu distraction, gangguan yang menyebabkan ngobrol antara satu dengan yang lain menjadi putus. Coba kita pergi ke rumah makan, ke restoran. Terus kita lihat di meja lain ada papa, mama, 2 anak misal. Saya sering melihat itu. Di mana sejak dia datang duduk, pesan makanan, dia makan sampai selesai. Mereka pergi. Ternyata tidak ada yang ngobrol satu dengan yang lain. Kenapa? Sebab semua sedang ngobrol dengan HP-nya. Ini yang terjadi sehingga akhirnya terjadi kerenggangan yang luar biasa. Nah sekarang persoalannya kalau kita bilang terjadi kerenggangan. Apa yang harus kita lakukan supaya kerenggangan ini paling tidak diminimalisasikan. Diperkurang. Banyak jawaban tapi saya akan lempar sesuatu yang satu kata yang semua sudah tahu. Yaitu kerenggangan itu bisa diatasi kalau terjadi adanya kasih. Nah sekarang itu sangat klise. Ada kasih. Klise. Nah kalau kita mau konkret kita bertanya. Apa definisinya dari kasih? Banyak sekali. Tapi ada satu poin yang penting. Kalau kita berbicara kasih. Yaitu yang pertama kalau kita bilang kasih. Ada hanya keinginan saya meladeni pihak sana. Itu kasih. Jadi kita bisa bayangkan antara orang tua dan anak. Kalau yang ada dalam pikiran orang tua cuma satu. Bagaimana saya tuh bisa meladeni anak. Anak juga demikian. Pikirannya itu cuma satu. Bagaimana saya bisa meladeni orang tua saya. Itu kasih. Kalau itu terjadi, maka saya bisa percaya kerenggangan itu bisa diatasi. Yang kedua, berhubungan dengan meladeni juga lebih hebat kalau dihubungkan dengan melayani. Jadi saya coba kita ajak bayangkan. Kalau semua orang tua berpikir bagaimana saya melayani anak. Terus semua anak pun berpikir bagaimana saya melayani orang tua. Saya percaya kerenggangan tidak akan terjadi. Sebaliknya kerenggangan pasti terjadi. Bahkan perpecahan. Kalau itu dibalik. Setiap saya berpikir bagaimana sana harus meladeni sini. Di mana saya berpikir kalau di sana harus melayani saya. Pasti pecah. Nah yang pasti aman yang tidak pecah. Atau meminimalisasi. Yaitu kalau saya untuk sana. Artinya kalau dibicara untung rugi. Saya siap yang rugi. Dan sana adalah yang untung. Nah inilah keindahan dalam keluarga. Nah sekarang berbicara demikian. Saya mau mengajak kisah yang Markus tadi. Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang dirasuk setan. Orang ini tidak diperdulikan oleh siapapun. Tapi orang tua dari orang yang dirasuk ini. Yang sangat sedih sampai memohon kepada Tuhan.
Disinilah Tuhan menjawab dengan menyembuhkan anak ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kasih menyatukan semua dan itu pekerjaan Tuhan. Tapi saya juga percaya pekerjaan Tuhan yang sungguh akan terjadi kalau ada tangis dari setiap kita yang memohon supaya keindahan dalam keluarga terjadi. Inilah yang bisa kita lihat. Sekarang kita berkembang lebih jauh. Kalau tadi kita berbicara keindahan selama hidup di dunia, ingat, selama-lamanya kita hidup tetap ada batas. Tetap ada waktu selesai. Siapapun, semua orang tetap ada batas. Dan ternyata selama-lamanya kita dalam batas itu, dibandingkan dengan keseluruhan hidup, ini gak ada apa-apanya. Sebab setelah dari dunia, kita akan masuk ke dalam sebuah alam yang penuh dengan misteri. Nah, berbicara alam yang penuh dengan misteri ini, ternyata coba kita lihat yang di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada dua hal yang sangat penting dari semua isi Alkitab. Semua, dari kitab Kejadian awal sampai akhir dari Wahyu. Cuma dua yang penting. Yaitu yang pertama, Tuhan berbicara melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, bahwa satu kali kelak kita akan meninggalkan dunia ini untuk pergi ke surga atau ke neraka. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita boleh percaya, boleh enggak, boleh mengakui, boleh enggak. Itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi yang saya mau tekankan, ini yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, berbicara surga adalah sebuah tempat. Saya nggak setuju kalau kita gambarkan dengan imajinasi manusia kita dalam dimensi dunia yang terbatas. Tapi yang saya mau tekankan adalah suatu tempat di mana Allah berada. Kita akan pergi ke sana. Dan kita akan pergi ke sana di mana Allah akan bersama kita. Inilah yang dikatakan penuh dengan damai, sukacita, dan keindahan yang sejadi selama-lamanya. Selama-lamanya artinya tidak ada batas stop. Tidak ada batas selesai. Tidak, selama-lamanya. Sampai kapan? Enggak tahu. Selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi ekstrim yang lain, Alkitab pun bicara. Ada tempat di mana itu adalah neraka, yaitu tempat di mana tidak ada Allah. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Dua tempat. Nah, yang kedua berbicara dua tempat ini. Alkitab, seluruh Alkitab sejak Kejadian sampai Wahyu, Tuhan menyatakan bahwa hanya satu kemungkinan kita bisa pergi ke surga bersama Allah Bapa. Hanya satu kemungkinan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa demikian? Di sini banyak yang Kristen, saya percaya. Tapi kan kita diajak mengundang. Nah, saya ingin menjelaskan. Kalau ada salah satu, dua, atau tiga orang dari bapak atau ibu yang belum jelas soal keselamatan ini. Alkitab jelas berkata keselamatan itu hanya bisa melalui Yesus. Artinya apa? Artinya kita harus mengakui bahwa kita ini semuanya berdosa. Itu pengakuan yang harus ada. Dan itu adalah kebenaran yang ada dalam diri kita, di mana kita tidak bisa berbohong bahwa saya adalah orang berdosa. Nah, karena saya berdosa,
maka dari dua tempat tadi tidak bisa tidak kita harus ke neraka sebab kita berdosa. Nah, di dalam kenyataan karena dosa dan kita harus masuk neraka, Allah siap menjadi manusia untuk apa? Untuk menjadi yang terhukum. Untuk gantikan hukuman kita karena dosa di pundaknya, sehingga setelah hukuman Allah terjadi kepada Tuhan Yesus, maka orang yang percaya kepada Yesus hanya ini yang bisa diselamatkan. Jadi kalau kita berbicara keselamatan kekal, surga bersama dengan Allah, enggak ada cara lain kecuali hanya melalui Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang menggantikan kita dan kita mengakui ini yang terjadi. Dan kita mohon Tuhan, apa yang sudah kau kerjakan itu berlaku kepada saya. Itulah keselamatan. Dan itu tidak mungkin digantikan dengan cara lain. Nah, keselamatan seperti demikian ini yang ada dalam Alkitab, dan Paulus pun mengakui hal ini. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang Paulus yang mengakui keselamatan hanya dalam diri Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak kita melihat kembali ke dalam Rom yang tadi kita baca. Paulus kan berkata di dalam Rom 9 ayat 3. Lebih baik aku terkutuk. Lebih baik aku pisah dari kasih Kristus. Kenapa ya Paulus kok ngomong seperti demikian? Lebih baik aku terkutuk. Kenapa? Nah, ceritanya begini. Nanti Bapak Ibu boleh di rumah baca sejak pasal 9 Rom sampai pasal 11 terakhir. 3 pasal ini. Inti ceritanya begini. Paulus orang Yahudi tinggal dari Palestina bersama dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini percaya, dan memang kenyataan, mereka adalah bangsa Yahudi yang secara daging mereka adalah umat Allah. Nah, karena mereka yakin mereka umat Allah, satu-satunya bangsa dari semua bangsa lain, maka mereka yakin nanti kalau mereka mati, mereka akan bersama Allah di surga. Itu keyakinan orang Yahudi. Nah, dari keyakinan ini Paulus menegaskan, kamu tuh salah. Salah besar kalau kamu bilang kamu selamat sebab kamu bangsa Yahudi. Salah besar. Ternyata apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi ngotot di dalam kesalahannya. Ini nanti kalau Bapak Ibu lihat dari pasal 9 Rom sampai pasal 11. Mereka ngotot bahwa mereka ini benar. Paulus bilang tidak. Tetap bukan Yahudi secara jasmani, tapi Yahudi dalam iman. Artinya Paulus menekankan orang Yahudi bisa dianggap umat Allah dalam iman, yaitu siapapun yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Itu dia yang ditekankan oleh Paulus. Sehingga terjadi perbedaan. Paulus berkata hanya melalui salib. Tapi orang Yahudi ngotot. Tidak, mereka otomatis sebab bangsanya. Nah, dari ngotot ini Paulus kan tahu mereka itu salah total. Tapi mereka ngotot. Ini yang menyebabkan Paulus menjadi sedihnya bukan main. Hatinya itu sakit. Kenapa orang bangsaku kok begini? Nggak bertobat. Bahkan mereka menyerang Paulus. Nah, Paulus yang diserang tidak berpikir kok sakit diserang.
Tidak berpikir bagaimana saya lawan balik. Tidak. Tapi Paulus tuh sedihnya bukan main. Kenapa ada umat bangsaku, orang Yahudi yang keliru dalam keselamatan tapi ngotot. Nah, kasih seperti inilah yang menyebabkan Paulus bilang, lebih baik aku mendingan mati saja. Sebab orang-orang ini akan masuk ke dalam neraka. Masakan cuma aku. Nah, karena pergumulan inilah timbul jerit Paulus yang luar biasa. Supaya orang-orang itu bisa diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa orang-orang Yahudi ini ngotot terus menerus? Saya percaya. Karena iblis menguasai hati dan pikiran mereka. Selama tetap mereka ada di bawah kekuasaan iblis, tidak akan keselamatan itu terjadi. Nah, tadi kita bicara dalam Markus tadi. Ada orang atau anak yang dirasuk setan yang tidak akan sembuh. Nah, dalam keadaan demikian Tuhan Yesus menyembuhkan anak ini dengan cara mengusir semua setan yang ada. Itu kan kehidupan di dunia. Tapi kehidupan di akhirat lebih nyata lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat kalau dia masih menjadi anak iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah teriakan Paulus. Supaya apa? Supaya orang Yahudi bertobat. Nah, kenapa demikian? Sebab berarti ada satu kepastian dalam diri Paulus. Bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau Paulus ragu-ragu tentang keyakinan ini. Dia gak akan sedih. Orang-orang gak mau percaya. Dia gak usah bingung. Orang-orang gak mau percaya. Dia tidak perlu peduli orang tidak percaya. Kalau dia tidak punya keyakinan. Nah, dia begitu sangat peduli sampai dia siap menjadi yang terkutuk. Itu karena dia punya keyakinan yang kuat. Hanya melalui Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini saya yakin kebanyakan kita adalah orang yang datang ke gereja beribadah. Kebanyakan kita begini. Tapi pertanyaan, apakah ke gereja kita itu merupakan budaya? Kita tidak masuk ke dalam inti yang paling penting. Yaitu saya sedang menyembah Allah dalam Yesus. Yang oleh karenanya satu-satunya saya bisa diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah keyakinan yang kuat dari Paulus. Nah, berbicara seperti demikian. Saya tidak pernah ingin merendahkan agama lain. Saya tidak pernah ingin menghina agama lain. Saya tidak ingin menjauhi orang-orang beragama lain. Tidak. Saya pernah buktikan. Saya punya teman lebih dari 100 ustadz. Saya buka. Lebih. Tidak pernah ada masalah. Saya terbuka dengan mereka. Tetapi berbicara keyakinan iman. Saya harus tetap bicara. Bahwa saya punya keyakinan yang benar. Hanya melalui Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bukan menghina atau merendahkan. Tapi saya ingin membagikan. Kalau ada di antara kita yang belum percaya. Hanya melalui Yesus. Inilah jawaban firman Tuhan. Inilah keyakinan Paulus yang bukan main. Nah, sekarang berkembang dengan keyakinan tentang kepercayaan. Paulus berkata, lebih baik aku terkutuk
demi saudaraku artinya apa? Artinya ada satu hati yang ingin sekali orang-orang Yahudi bisa bertobat dan percaya Yesus. Satu keinginan dalam. Satu jeritan di dalam hal demikian. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Tadi kan saya katakan indah budaya Tionghoa. Kumpul. Dan sangat indah kumpul dalam satu keluarga. Sangat indah. Tetapi kalau itu hanya di dunia. Ingat sementara. Ada yang lebih penting. Yaitu setelah dari dunia ini. Yaitu selama-lamanya tanpa ada batas. Nah kalau saya orang tua mengasihi anak saya. Apakah saya juga mengasihi? Sehingga timbul kerinduan yang dalam. Supaya anak saya diselamatkan. Kalau saya anak berhadapan dengan orang tua. Kalau sungguh saya mengasihi orang tua saya. Sampai yang paling dalam. Adakah kerinduan supaya orang tua saya juga diselamatkan. Kalau kita melihat neraka siksaan. Kalau saya orang tua percaya hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Relakah saya membiarkan anak saya masuk neraka? Kalau saya anak, relakah saya membiarkan orang tua saya masuk neraka? Ini jeritan Paulus yang berkata Tuhan tidak ada gunanya kalau mereka masuk ke dalam kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah dorongan kasih. Saya keinget ya dengan papa saya. Papa saya ini adalah orang yang pertama kali membawa kita ke dalam kekristenan. Dia yang menyebabkan mama saya ke gereja dan kami akhirnya semuanya ke gereja. Tapi saya nggak mau cerita sebabnya karena saya tidak terlalu jelas. Singkat cerita, akhirnya dialah yang meninggalkan gereja. Sehingga kami ini anak-anaknya ragu, bingung. Apakah papa saya udah percaya Tuhan tapi meninggalkan Tuhan? Sebab kalau memang begitu mungkin akan kembali. Atau mungkin selama ini dia belum percaya Yesus sebagai juru selamat. Hanya budaya. Sebab banyak temannya ke gereja. Maka dia suruh anak-anak ke gereja. Dan dia mengakui di gereja itu ajarannya baik. Jadi dia mengharapkan anak-anak dididik di gereja supaya baik. Banyak orang tua yang begitu. Dia gak mau percaya. Tapi dia ingin kirim. Supaya apa? Anaknya baik. Baikkah itu? Baik. Tapi sayang sekali. Nah di dalam pergumulan dengan papa saya apakah sungguh sudah percaya? Agak biasa kita berdoa. Sampai satu kali dia koma 4 hari. Waktu dia koma 4 hari. Pada hari yang keempat. Saya kebetulan lagi khotbah di sebuah gereja Jalan Kartini. Selesai khotbah. Waktu itu belum ada handphone. Jadi saya kantor gereja. Telepon ke rumah sakit Medistra. Tempat dia dirawat. Yang bisa dihubungkan dengan orang-orang yang membesuk orang yang ada di ICU. Singkat cerita. Akhirnya setelah telepon bisa dihubungkan dengan keponakan saya. Anak kakak saya yang paling besar. Begitu berhubungan, keponakan saya ini langsung bilang, Ku, dia panggil saya Kuku. Engkong sadar. Nah saya langsung gak tahu otomatis dari mana. Saya berpikir, sering orang kalau koma atau sadar, sebab setelah itu dia mati. Sering. Jadi begitu saya dengar itu saya langsung bilang, sekarang tutup telepon, kasih tahu papa kamu, hanya bicara soal Yesus. Itu terus. Akhirnya udah. Nah,
Udah selesai itu saya buru-buru ke rumah sakit Medistra. Wah itu pas hari Sabtu. Macet fatal. Jadi sampailah ke rumah sakit Medistra sudah malam. Nah dia ada di ICU lantai 2. Karena lift lama nunggunya, maka saya langsung lari dengan tangga naik. Begitu naik sampai lantai 2. Udah kumpul keluarga, mama saya dan semua kakak saya. Saya sadar, papa saya udah meninggal. Dengan sedih, mama saya datang, saya peluk dia. Kami nangis, tapi setelah itu mama saya bilang ini, stop menangis. Tapi dia utarakan kembali dengan nangis. Karena dia terharu. Dia bilang apa? Dia bilang, mami bertahun-tahun berdoa buat papi. Malam ini dijawab. Kenapa? Ternyata selama 7 menit dia sadar. Kakak saya bicara tentang Tuhan Yesus dan dia gak bisa berespon dengan jawaban atau kata-kata. Tapi hanya dengan anggukan. Jadi mana kakak saya bicara? Yesus satu-satunya juru selamat. Dia mengangguk. Itu terus ditekankan. Setelah itu kakak saya masih berkata katanya. Siap pulang ke rumah Tuhan. Dia manggut. Dia tutup matanya. Selesai. Ini yang membuat kami bersukacita yang luar biasa. Selama 4 hari waktu itu. Jerit yang luar biasa. Saya baru tahu jeritan seperti itu. Karena dalam tidak berdaya. Tapi ingin sekali. Orang tua saya diselamatkan. Saya sering bingung kalau kita orang tua lihat anak kita belum percaya. Kita nggak punya jeritan. Saya suka bingung kalau anak lihat orang tua nggak punya jeritan. Nah saya bergumul pada waktu Paulus berkata, lebih baik aku terkutuk. Lebih baik aku terkutuk. Kenapa? Nah saya ingin memberikan satu cerita Bapak Ibu. Ini hati-hati ya menangkap inti ceritanya. Tolong hati-hati. Ini ada peristiwa di Indonesia yang masuk TV. Kira-kira 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. Rame. Ada seorang bapak ditangkap karena narkoba 4 tahun. Ini saya pernah cerita di Pemuda ya. Pak Edmond tahu nih. Jadi yang pemuda boleh keluar sebentar. Ini bapak ini 4 tahun masuk penjara. Akhirnya dia keluar. Begitu dia keluar. Dia punya anak gadis yang kira-kira umur hampir 12 tahun. Jadi dia tinggal di sana dengan anak perempuan dan istrinya. Nah selama itu dia gak berdaya. Karena 4 tahun dia di penjara narkoba. Jadi susah dapat kerja. Nah, pada waktu itu dia kaget luar biasa. Kenapa? Sebab ternyata istrinya bekerja sebagai pelacur. Dia sedih bukan main. Tapi apa daya? Dia gak bisa kerja. Dia gak bisa cari uang. Dari kesedihan itu dia gak bisa bikin apa-apa. Dan akhirnya yang bikin sangat sedih. Ternyata istrinya bukan melakukan perbuatan jahat itu hanya untuk uang. Tapi istrinya melakukan itu karena mulai senang, kegemaran melakukan kejahatan itu. Itu yang bikin dia sakit bukan main. Tapi mau bikin apa? Dia gak bisa kerja. Nah sekarang dia lihat anak. Anak yang hampir 12 tahun. Mungkin anggaplah SMP kelas 1. Pulang sekolah, dia punya sepeda. Dia main sepeda pergi. Cuma 10-15 menit. Pulang. Kenapa begitu singkat? Sebab tidak ada satu orang pun yang mau menjadi teman. Sebab anak itu sudah dituduh. Anak pelacur, anak narkoba. Jadi anak itu gak punya teman. Dan yang bikin dia lebih sakit lagi.
Ternyata anak itu pulang cuma nangis. Sehari-harian cuma menangis. Yang akhirnya dia tahu. Ternyata anak ini dibully habis-habisan. Dianiaya oleh teman-temannya. Dihina habis-habisan. Sebagai anak pelacur. Anak yang pakai narkoba. Anak ini sangat menderita. Sekarang dia lihat anak yang sangat menderita. Dia gak bisa bikin apa-apa. Dia gak bisa apa-apa. Nah di dalam gak bisa apa-apa. Dia mulai mikir. Kalau anak saya ini mati sekarang. Dia pasti ke surga. Ya ini hati-hati ya. Ini salah. Tapi ini pikiran si bapak. Sebab anaknya belum bisa diminta pertanggungjawaban. Maka pasti ke surga. Salah, tapi ini pikiran bapak. Nah sekarang kalau begitu. Buat apa dia lama di dunia dibully setiap hari. Buat apa? Dan nanti kalau dia besar. Bukan mustahil anak ini jadi pelacur juga. Karena belajar dari mamanya. Nah sekarang lebih baik dia mati. Kembali salah. Tapi ini yang ada dalam pikiran. Dan dia bilang lebih baik mati karena dia sangat mencintai anaknya. Dia gak ingin anaknya itu menderita. Dia gak ingin. Maka dia bunuhlah anaknya. Dengan sebuah tulisan. Papa kirim kamu ke surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini salah. Tapi yang saya bicara hati si bapak. Nah sekarang dia ditangkap kembali. Akan dihukum berat. Mungkin hukuman mati. Ini ada di TV. Mungkin akan hukuman mati. Nah waktu diwawancara. Bagaimana kamu? Kamu akan dihukum mati. Apa yang dijawab? Lebih baik aku dihukum mati. Daripada anakku menderita. Terus dikatakan lagi. Kalau kamu mati Allah pun gak mau menerima kamu. Allah gak terima kamu. Kamu akan dihukum, dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang dia bilang? Saya siap masuk neraka. Lebih baik saya masuk neraka. Asalkan anak saya tidak menderita dihina. Asalkan anak saya bisa ke surga. Sekali lagi saya katakan. Pemikiran doktrin orang tua ini salah. Tapi yang saya mau bicara adalah. Kasih dia kepada anak. Dia tahu dia gagal. Dia tahu dia jahat. Dia ingin perbaiki. Dia gak bisa. Tapi satu yang dia bilang. Lebih baik aku dikutuk. Tapi anakku itu bahagia. Bapak Ibu. Paulus berkata. Terkutuk aku. Itu lebih baik. Artinya itu ungkapan kasih yang dalam sekali. Dari Paulus kepada bangsanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bicara keselamatan hanya melalui Yesus. Tetapi saya bergumul. Kalau ada orang tua tidak punya tangis dan jerit untuk anaknya. Ini jerit saya. Untuk anak-anak saya. Dan saya bergumul. Kalau gak ada jerit dari anak. Kalau orang tuanya belum percaya. Saya akan tutup dengan mengajak tantangan dari semua kita. Kita ke gereja. Adakah keyakinan keselamatan itu? Kita ke gereja. Adakah kasih kepada anak atau orang tua? Adakah ini? Tuhan Yesus mati bukan main-main. Tapi
memberikan yang terpenting buat kita. Kita pulang akan ketemu anak. Kita pulang akan ketemu orang tua. Bawa jeritan untuk mengasihi mereka. Dan benar-benar berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa.